Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih ibu-ibu yang meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif. Oke, sebelumnya saya mau share dulu PowerPoint. Oke, nah ini adalah diseminasi budaya positif. Sudah kelihatan ya? Bentar ya, itu saya gedein dulu. Oke, sebelumnya Bapak Ibu tahu nggak budaya positif itu apa? Budaya yang positif. Budaya positif, ya. Ada yang lain? Budaya positif apa kira-kira? Yang Kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah ya. Iya. Nah, itu dia. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya punya pertanyaan pemantik nih. Nah, pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau enggak? Tidak. Tidak. Terus pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Guru bisa mengontrol peserta didik. Tidak. Seseorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Ya. Harusnya ya. Nah, coba dari ini kenapa Bapak Ibu nggak setuju kalau misalkan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Siapa yang mau jawab boleh raise hand. Oke, silakan. Wilma. Ya, apa di hukuman itu bukan membuat anak lebih baik, tapi malah jadi lebih pintar bohong gitu. Kalau yang lain, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju? Yang tidak setuju? Ada yang punya alasan lain? Ada yang punya alasan lain? Kalau tadi kan kata Bu Ilma, kalau kita mendisiplinkan siswa dengan cara memberikan hukuman kan jadinya siswa malah bohong gitu, jadi nggak ada kesadaran dirinya sendiri ya. Salahnya kan selama ini kita lebih ke banyak ngasih hukuman untuk mendisiplinkan siswa daripada ngasih pengertian gitu. Nah, selanjutnya yang kedua tadi ibu-ibu bilang pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa, ya kan? Nah, setuju. Kenapa setuju? Ada yang mau menjawab? Boleh, Bu Lani? Kalau diberi hadiah gitu ya, apalagi hadiahnya misalnya kesukaannya gitu, bisa membahagiakan lah gitu. Jadi semangat. Oh gitu, ya boleh. Terus tadi, makasih Bu Lani. Terus guru bisa mengontrol peserta didik. Tadi kan jawabannya tidak setuju. Ada yang memberikan alasan? Boleh Bu Sofi? Ya sih, kadang kalau murid semakin dikontrol, semakin susah diaturnya. Iya, Gitu. benar. Makin suka-suka hidup dia ya. Iya. Terus yang terakhir, seorang guru harus mampu
memberikan solusi bagi siswanya. Tadi kan setuju ya, ada yang jawab setuju. Ada yang bisa memberi alasannya? Bu Kenti boleh? Ya, sebagai seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Ya, karena setiap siswa itu pasti ada naik turunnya dalam misalkan belajar gitu, atau mereka misalkan punya masalah. Nah, seorang guru tuh harus punya nih solusinya gimana biar mereka itu tetap bisa mengikuti pelajaran, bisa mengikuti kegiatan sekolah tanpa harus terganggu dengan masalahnya. Nah, ya terima kasih Bu Sofi, Bu Kenti, Bu Ilma, Bu Lani, Bu Ais atas pendapatnya. Nah, kita tuh akan belajar, saya tuh akan membersamai Bapak Ibu untuk membahas tentang ini, tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini yang dipelajari di guru penggerak itu ada 5 poin intinya. Yang pertama tentang kedisiplinan, yang kedua tentang motivasi, keyakinan kelas, terus ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, seperti itu. Nah, contohnya ini, jadi biasanya kita itu pakai teori stimulus paradigma, stimulus respon. Nah, sedangkan sekarang stimulus respon itu sudah tidak digunakan, tetapi menggunakan pendekatan teori kontrol. Kenapa kita menggunakan pendekatan teori kontrol? Nah, kita bisa lihat di sini, saya zoom. Kita lihat di sini. Kita selama ini meyakini realitas kebutuhan kita tuh sama. Nah, di teori kontrol, realitasnya setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Terus, yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Sedangkan yang teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus ada lagi, kita kalau yang dulu teorinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pandangan orang lain tentang duit itu kan berbeda-beda, jadi kita harus berusaha memahami gitu kan. Terus ada lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol itu dirubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Terus ada lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kan seharusnya kan tidak ada yang bisa mengontrol saya, hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini tuh paradigma lama. Yang barunya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita aja nggak mau dikontrol, apalagi kita dikontrol orang lain gitu kan. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasa kita ngelakuin ini kan, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sekarang kita harus mencoba kolaborasi sama konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada lagi, model berpikirnya menang atau kalah. Nah, di teori kontrol itu dirubah menjadi model berpikir menang. Jadi, di teori kontrol ini kita mencoba memahami orang lain gitu. Jadi kita kan biasanya ke murid itu kita terlalu memaksa ya. Memaksa murid itu harus berpandangan sama, harus sesuai yang kita mau. Harus kamu tuh jadi kayak ibu mau nih. Misalkan kayak kebutuhannya semua murid itu sama. Kita ngajar di depan, dikasih aja gitu kan, tugas yang sama. Padahal kita nggak sadar di kelas itu pasti ada yang tidur ya kan. Nggak merhatiin kita, ada yang tidur, ada yang ngobrol sendiri. Nah, ternyata tuh di situ tuh kita melihat tuh ternyata kebutuhan siswa tuh beda-beda, nggak semuanya sama gitu. Apa yang dia mau tuh kayak kita memberikan tugas menulis. Ada anak yang nggak suka menulis, ada dia lebih yang cenderung ke teknologi seperti itu. Terus kita ngelihat mereka semua sama gambarannya tuh, kita pengen tujuannya mereka bisa pelajaran apa yang kita yang ajarin mereka harus bisa. Padahal setiap siswa itu mencapai tujuannya tuh halnya beda-beda, tipenya beda-beda. Kayak misalkan dia misalnya pandangan kita mengajar tentang alam gitu. Setiap siswa pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda tuh tentang alam. Nggak bisa disatuin. Misalnya kita bilang bumi itu bulat ya, bumi itu bulat, pokoknya bulat gitu kan. Nah, kita tuh maksa anak-anak tuh harus percaya kalau bumi itu bulat, padahal kan kita harus memahami juga pandangan mereka. Siapa tahu mereka berpikir bumi itu nggak rata bu,
bumi itu ternyata banyak geradakannya Bu, kayak gitu kan. Terus biasanya kita juga ngeliat anak tidur di kelas, itu kita ngeliat itu suatu kesalahan kan biasanya ya ibu-ibu ya. Kita nganggapnya itu, oh ini kamu nih salah nih, harusnya pas pelajaran tuh nggak boleh tidur. Ternyata tuh setiap kesalahan, setiap perilaku yang dia lakukan yang kita anggap kesalahan, ternyata tuh ada tujuannya gitu. Misalkan nih, dia tidur nih di dalam kelas, itu kita harus introspeksi tuh, kenapa ya dia kok bisa tidur di dalam kelas? Apa karena pelajaran kita membosankan? Apa cara gaya ngajar kita membosankan gitu kan? Jadi pasti mereka itu punya tujuan, misalkan kayak menegur kita secara tidak langsung dengan dia tidur di kelas. Ah, ini biar gurunya ngerti nih, biar cepet keluar nih, karena gue nggak mau nih pelajaran dia gitu. Kan jadi jatuhnya kita harus introspeksi diri ya. Kayak filosofi Ki Hajar Dewantara itu, guru itu harus menuntun, bukan menuntut gitu. Selanjutnya, kita terbiasa untuk mengontrol siswa. Siswa itu harus semua seperti yang kita mau. Kayak misalkan, kamu tuh harus duduk ya, kamu tidak boleh berisik, kamu harus duduk gitu. Padahal kita hanya harus memberi pemahaman, tapi tidak boleh kita memaksa untuk mengontrol dirinya. Kita aja kan nggak mau dikontrol gitu sama mereka. Kayak misalkan, ibu masuk kelas, habis ini ibu pelajarannya ngajarnya ini ya bu, habis ini ibu kasih tugasnya ini ya. Kita juga kan nggak mau kayak gitu, atau enggak sama teman sejawat lah kita dikontrol gitu kan. Ibu nanti kalau di kelas saya ibu harus ngasih nilai yang ini ya gitu, harus nilai yang bagus ya bu, jangan yang jelek gitu kan. Nah itu kan kita nggak mau kayak gitu, jadi kita pengennya kita mengontrol diri kita sendiri, kita tahu apa yang harus kita lakukan yang terbaik, dan kita juga nggak mau dikontrol sama orang lain. Nah tentu juga kayak gitu murid-murid kita, mereka nggak mau tuh dikontrol sama kita gitu, mereka tuh maunya dimengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka itu kita mengerti gitu. Nah terus ada lagi, kalau misalkan dia nggak mau ngerjain nih, nggak mau ngerjain tugas nih, biasanya kita maksakan harus dikerjain gitu kan. Padahal mungkin ya cara kita ngajar, cara kita ngasih tugas tuh rata gitu kan. Jadi ujung-ujungnya apa kalau dipaksa? Mereka jadi contek-mencontek kan. Jadi tinggal salin kopas punya temennya gitu. Coba kalau misalkan kita ajak kolaborasi terus ciptain pilihan-pilihan baru. Misalkan nih ibu ada materi deskriptif teks. Kalian membuat teks deskriptif. Tapi bebas ya untuk pengumpulan tugasnya. Kalian bisa pakai video, kalian bisa membuat komik, kalian bisa membuat teks saja menggunakan Canva yang menarik. Nah itu kita tuh berkolaborasi ngajak mereka, jadi nggak ada pemaksaan gitu, nggak ada pemaksaan dia itu harus mengerjakan, misalkan harus mengerjakan teks tertulis gitu. Jadi kan nggak ada pemaksaan seperti itu, jadi kalau bujukan gagal kita jadinya maksa gitu kan. Jadi terus akhirnya copy paste. Akhirnya apa? Mereka malas lagi di pelajaran kita gitu. Terus modal berpikir kita biasanya menang kalah. Ayo siapa yang duluan ngumpulin bakal dapat nilai sempurna gitu kan. Biasanya kita ada tuh cara berpikir kayak gitu. Nanti kalau yang ngumpulin belakangan ibu kasih nilai 0 gitu kan, atau ibu kasih nilai paling jelek gitu kan. Nah, padahal pas itu kita harusnya merubah model berpikir mereka tuh supaya mereka tuh merasa menang dan menang. Jadi walaupun misalkan kita ngumpulin telat atau duluan, kita harus melihat dari prosesnya, melihat dari ke apa namanya keseriusan mereka dalam mengerjakan tugas yang kita kasih, dalam di kelas juga proses mereka belajar saat pembelajaran kita seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, nah, selain tadi ada tentang perubahan paradigma pandangan tentang dari stimulus respon ke teori kontrol, di budaya positif itu kita ada namanya disiplin. Apa sih disiplin? Bapak, ibu-ibu ada yang tahu? Boleh jawab, apa itu disiplin? Menurut ibu-ibu, yang ibu-ibu biasa pahami makna kata disiplin. Mentaati peraturan kali ya, mentaati peraturan yang ada di sekolah. Mentaati aturan yang ada di sekolah, ya bisa. Terus yang lain? Memanage waktu sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Memanage waktu sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Boleh. Yang lain boleh?
punya pendapatnya tentang kata disiplin, apa itu disiplin? Oke, tadi kan kayak Bu Sofi kayak seperti datang tepat waktu seperti itu. Terus Bu Ilma juga bilang memanage waktu dengan benar. Nah, makna kata disiplin itu artinya seseorang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka yang pada nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka tuh ngelakuin disiplin tuh karena ya mereka tuh berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, kayak bertanggung jawab, kayak tadi tuh tepat waktu, terus apa namanya, disiplin segala rupa seperti itu. Jadi tuh mereka ada nilai-nilai kebajikan di dirinya yang mereka harus pertanggungjawabkan gitu. Kayak datang tepat waktu kan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun arti lainnya, orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Jadi misalkan contohnya kayak kita nih sebagai guru, kita sebagai guru punya hak dan kewajiban kan. Kita haknya misalkan menerima gaji kan hak ya. Nah, kewajiban kita sebagai guru apa? Memberikan pengajaran pada murid, melakukan tugas-tugas kita sebagai guru. Nah, dalam melakukan tugas-tugas kita sebagai guru, kita mempunyai tanggung jawab nih, kayak masuk ke kelas. Misalkan sudah bel nih. Biasanya kan kalau kita sebagai guru kan pengennya santai-santai aja gitu kan. Nanti dulu deh, masih lama gitu kan. Masih beberapa menit lagi gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan tuh kan tadi Bu Mary masuk saya jadi blank. Assalamualaikum Bu Mary. Jadi kalau misalkan kita sebagai guru aja tidak memberikan contoh yang baik gitu, contoh yang baik dalam memberikan pengajaran, datang contoh kecilnya datang tepat waktu, gimana anak-anak mau ikut disiplin untuk tepat waktu. Kita kan kadang-kadang suka marah nih, kamu ya datang terlambat mulu, tahu-taunya gurunya juga sering terlambat, ngerumpi dulu di kelas, ngerumpi dulu di ruang guru, nah dulu deh tanggung nih 5 menit lagi deh baru masuk gitu kan. Biasanya kan kita ada kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita gajian telat, coba protes kan, ih gaji telat nih gitu kan pasti protes, Iya. ini nggak disiplin nih yang bagi gaji nih telat nih gitu kan. Sedangkan kita kewajiban kita aja suka lupa kan, kayak misalkan datang terus kadang juga ada nih guru nggak berpakaian rapi gitu kan, itu kan juga kan menanamkan nilai disiplin. Kadang kita mau nih anak-anak rapi, ayo kamu baju dimasukin, ayo kamu jangan pakai sendal, taunya gurunya kucuk pakai sendal jepit gitu kan dari ruang guru ke kelas kan gitu. Tadi tanggung orang cuma mau ngasih tugas gitu kan. Nah seperti itu contohnya disiplin positif. Nah, terus juga kan karena tadi tuh dari disiplin positif itu kan yang mendasari itu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu semua hal, sifat-sifat positif yang ada di diri manusia, di diri kita. Kayak tadi tuh tanggung jawab, jujur, terus apa lagi contohnya tuh? Disiplin, baik, terus budi pekerti, datang tepat waktu, kebersamaan, friendship, seperti itu. Nah, itu di sini tuh ada dua definisi yang dikasih dari William Glasser sama Diana Goshen. Nah, kata William Glasser nih, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kalau menurut Diana Goshen, mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ini kalau kita nih punya rasa yang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, jadi kita nggak usah disuruh-suruh lagi deh gitu. Harus datang tepat waktu, harus berpakaian rapi. Karena kita itu kan guru sebagai teladan murid, jadi kita harus bisa
menerapkan disiplin positifnya itu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi tuh setelah kita melakukan disiplin positif tuh ternyata manusia itu mempunyai 3 motivasi perilaku. Apa aja? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi itu kayak kita di pertanyaan pemantik ya tadi pertama. Terus untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba ibu-ibu nih, pernah nggak sih kita nih, ada anak kita melakukan sesuatu karena takut dihukum? Banyak. Banyak, ya kan? Nah itu tuh ternyata tuh sebagai motivasi ternyata. Takut hukuman itu ternyata motivasi seseorang melakukan sesuatu. Kayak ibu-ibu aja nih kalau misalkan melakukan sesuatu, misalkan nih ya maaf ya, yang PNS kan biasanya ada potongan tuh ya kalau telat berapa menit gitu kan. Nah itu kan Iya. termasuknya ketidaknyamanan ya hukuman. Jadi ibu-ibu nih ngelakuin datang tepat waktu kan karena takut dipotong. Jadi alasannya apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kan kayak gitu. Selanjutnya ada lagi nih motivasi perilaku manusia yang lain nih, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan nih ada anak mau melakukan sesuatu nih, tapi ibu bapak diiming-imingi dulu. Nanti kamu kalau misalkan juara 1 nanti ibu kasih hadiah ya gitu. Apa pernah nggak kayak gitu? Pernah. Pernah kan kayak gitu kan. Kita juga pasti pernah kayak kita mau ikut seminar atau mau ikut pelatihan, berharap apa? Dipuji kan di sekolah, wah ibu ini nih hebat nih ikut pelatihan ini nih gitu kan. Jadi kita mendapatkan, nah ntar kalau misalkan kita nggak dikasih imbalan, nggak ada motivasi, itu biasanya ada yang males ngapain sih ikutan kayak gitu kan. Nah itu salah satunya. Terus yang ketiga itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya kita untuk menjadi seseorang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalkan kita kayak nilai-nilai yang kita percaya, mau mengembangkan diri lebih baik, mau terus kita tuh bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita disiplin terhadap diri kita sendiri. Nah kita pasti akan melakukan sesuatu atas dasar diri kita sendiri gitu, nggak ada tuntutan dari orang lain, nggak takut dihukum, nggak berharap pujian, nggak berharap penghargaan. Seperti itu pun kita harus menerapkan kepada murid kita tuh. Gimana sih caranya untuk kita membuat mereka itu mempunyai motivasi perilaku yang ketiga. Jangan takut dihukum, jangan berharap penghargaan atau imbalan gitu. Jadi ada 3 tuh motivasi perilaku manusia. Selanjutnya nih saya punya pertanyaan. Ada yang mau bantu baca boleh? Oke, ada yang mau bantu baca boleh kalau ada yang mau volunteer untuk membaca. Boleh deh saya. Silakan Ibu. Bu Kenti juga dah. Boleh ntar Bu Kenti selanjutnya. Oke. Aman. Ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, terima kasih Bu Ilma udah bantu membaca. Nah, kita lihat pertanyaannya. Seperti ini. Apakah nih ibu-ibu semua setuju nih tindakan Pak Seno terhadap Iva?
Tidak. 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 Siapa yang mau memberikan alasannya? Boleh yang mau memberikan alasannya. Mengapa? Yuk, boleh yang mau memberikan alasannya. Kalau tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Kita sebagai guru ya harus bukan harus seharusnya tahu keberadaan anak-anak kita yang mempunyai potensi dan karakter yang berbeda. Berangkat dari latar belakang mereka yang berbeda. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menyamakan bahwa itu tadi semua anak itu suka dengan pelajaran kita, bisa dengan pelajaran kita. Jadi mungkin di sini kita sebagai guru harus bisa memahami dengan baik ketika tadi Pak Seno menghukum ya karena IPA tadi berdiam diri ya dia malah menggambar tadi itu ya. Karena dia punya bukan dunia lain sih di sana ya. Dia punya kenyamanan yang berbeda saat Pak Seno masuk kelas. Seharusnya Pak Seno tidak melakukan itu kepada IPA. Pak Seno dan kita sebagai guru harus menyadari betul dan tidak boleh memaksakan, apalagi ada anak yang tidak bisa. Memang kemampuan mereka kan kita sadar ya, setiap anak mempunyai potensinya yang beda-beda. Jadi kita tidak boleh, kamu harus bisa, kamu harus suka pelajaran saya. Bisa seperti itu. Justru ketika ada anak yang seperti itu, seharusnya ditelusuri gitu. Kenapa anak itu diam saja? Kenapa anak itu menggambar? Gitu. Mungkin dia tidak bagus di matematikanya, tapi di gambarnya bagus. Kita harus mendorong anak itu di sana. Oke, terima kasih Bu Is. Mungkin ada punya pendapat lain? Ya, itu berpendapat. Ya, Kalau yang silakan, saya lihat ya dari cerita ini nih, kalau saya ngelihatnya IVA itu dipermalukan sih ya jadinya jatuhnya oleh Pak Seno. Yang ada bukannya si IVA ini semakin suka dengan matematika, justru jadi makin benci dia kalau misalkan diperlakukan seperti itu. Ya, itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih Bu Ilma. Ada pendapat lain? Silakan Bu Mary, boleh. Saya lebih lebih cenderung ke gurunya ya. Di sini gurunya itu kurang bijaksana karena apa? Di saat IPA menggambar, dia langsung menunjuk bahwa seolah-olah si Pak Seno tidak merasa dihargai oleh si IPA. Padahal Pak Seno tidak memahami IPA itu seperti apa. Mungkin dia menggambar dalam untuk menghilangkan stresnya dengan matematika. Cuman kesalahan besar seorang guru adalah bahwa murid yang menggambar itu adalah kesalahan besar di pelajaran matematika, sedangkan menggambar adalah pelajaran SBK. Itu yang sering terjadi di guru-guru mendahulukan emosi daripada menyelidiki kenapa sih ini IVA di saat saya belajar matematika dia menggambar. Nah, seharusnya Pak Seno itu punya ide berinovasi, oh IVA mungkin dengan cara menggambar matematika bisa dia sukai dengan cara coba deh saya mencoba menggambar, nanti tidak menyuruh IPA maju ke depan dengan membawa pertanyaan yang membuat dia malu seperti Bu Ilma tadi bilang bahwa Pak Seno sudah membuat anak tersebut malu, bukannya lebih malah menjadi suka ke matematika, tapi dia akan sangat membenci bentuk matematika. Mungkin dia tidak membenci matematika, tapi si penyampai matematika itu tidak membuat dia nyaman, itu sebabnya dia menjadi benci ke mapel tersebut. Itu yang sering terjadi karena terkadang, enggak semua guru ya, terkadang guru itu suka berkehendak sendiri untuk menyampaikan suatu materi kepada murid. Itu yang sering terjadi. Atau yang sering terjadi juga terkadang anak ribut tidak nyaman ngambek. Nah, itu aduh
banyak sekali saya temui di lapangan ya, mungkin di sekolah saya juga termasuk, tidak seperti itu menghadapi anak. Ngapain ngambek sama anak atau membenci anak. Anak, apalagi anak SMP atau SMK, emang bukan ukuran untuk diambek-ambekin atau dipermalukan. Tapi nih pada saat belajar di saya pernah juga, saya lagi belajar menerangkan bab 3 tentang bahasa Inggris. Ini anak ngegambar aja terus. Terus saya tanya, Stephen, di pelajaran Miss Mary kok ngegambar? Ya Miss, saya suka banget Miss menggambar. Coba deh gambar kamu ditulis bahasa Inggrisnya apa. Nah, dia itu dengan semangat, iya Miss, saya tulis Miss, ini bahasa Inggrisnya kayak gini, bahasa mau tuh. Walaupun secara saya mikir, nih bocor orang lagi nerangin bahasa Inggris, dia gambar. Tapi dalam hati saya pengen tahu yang dia gambar itu gitu, terus bahasa Inggrisnya gitu. Walaupun yang saya terangin berbeda sekali dengan yang dia tulis. Nah, jadi kesimpulannya di sini guru kurang bijaksana dalam menanggapi anak-anak yang berbeda sama yang lainnya. Nah, itu di lapangan sangat baik itu Bu Siti. Ya, dari saya segitu. Iya, makasih Bu Mary. Wah, tadi bagus-bagus banget ya, Bu Ais, Bu Mary, Bu Ilma. Kita semua nggak setuju ya perilaku Pak Seno ini, karena kan kasarnya tuh kayak terlalu menghukum, gitu, terlalu menjustis ya bacanya. Anak itu nggak perhatikan nih, anak itu seperti ini seperti itu gitu kan. Nah, jadi kan kalau bisa ya tadi tuh benar kata Bu Ilma, Bu Ais, Bu Mary, kalau kita tuh harus lihat dulu anak tuh kenapa bisa seperti itu gitu kan. Nah, dari sini menurut ibu-ibu nih, tindakan Pak Seno itu tuh sebuah hukuman atau konsekuensi nih? Kak, sepertinya dibilang hukuman ya konsekuensi kayaknya dah. Kalau hukuman udah dia aja sudah melakukan hukum sosial kan ke Iva. Dengan mempermalukan. Ada lagi yang lain? Menurut saya sih hukuman. Kenapa? Ya, soalnya setahu saya kemarin habis yang IHT ya, itu kalau misalnya mau kasih konsekuensi itu harus berkaitan dengan apa kesalahan siswa. Jadi kalau misalkan dari menggambar di kelas kemudian hukumannya adalah berdiri di depan seperti itu, nggak nyambung gitu. Jadi menurut saya lebih ke hukuman jadi hukuman ya. Yang lain apa punya pendapat lain? Hukuman atau konsekuensi? Oke, Bu Trisna, silakan Bu Trisna. Makasih Bu Siti. Kalau aku setuju sama Bu Reva ya, itu hukuman Ibu. Karena yang namanya hukuman itu dalam kasus Pak Reno ini, dia tuh tiba-tiba gitu loh, ngasih hukuman tanpa tanya ini anak kesalahannya apa. Ini kan hanya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab bukan berarti kan nggak bisa ya. Ini karena kan gugup. Jadi betul kata Ibu, namanya konsekuensi itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan, kesalahan apa yang dilakukan. Ya, mantap. Terima kasih, mantep banget jawabannya ya, lulusan PPG 2022 UPI, luar biasa gitu. Mantap. Nah ya tadi benar, kita kan kita GR, SPD GR, kata teman-teman, gaya nih GR nih gitu kan. Oke, nah tadi kan sudah dikasih tahu tuh hukuman ya, tadi dari kasus Iva kan hukuman. Nah apa sih hukuman gitu kan? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Terus anak atau siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya dari pihak guru aja yang memberikan, dan siswa hanya menerima hukuman tanpa ada kesepakatan. Hukuman bisa diberikan berupa fisik, psikis, atau siswa yang disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, contohnya tadi tuh benar. Kayak Pak Seno itu kan tadi memberikan hukuman secara psikis ya. Dia tuh psikis juga, fisik juga. Karena kan disuruh maju juga, terus dikata-katain juga. Nah, kita juga di lapangan, ya mungkin saya juga dulu pernah gitu, tanpa sadar gitu. Misalkan anak tidak mengerjakan tugas, ya kan. Disuruh
Lah, enggak, misalkan anak tidak memperhatikan kita mengajar, pasti disuruh lari di lapangan 20 kali. Awas ya kalau tidak perhatikan, Masya kita Allah. tidak merhatikan gitu kan. Kamu lari 20 kali ke lapangan gitu kan. Nah, itu kan tiba-tiba kita spontan aja ngasih kan. Kita kan nggak ngerencanain hari itu kita masuk kelas mau hukum anak-anak kan enggak. Jadi kita datang ke kelas ngajar. Lihat yang aneh nih anak nih. Kita kan jelasin udah capek kan, misalkan udah capek, lelah kan, udah berapa kelas hari ini, itu jam terakhir. Anak-anak malah ngobrol nggak merhatiin kan. Terus kita datang-datang, kita ngajar, dia nggak merhatiin. Kamu berdiri depan kelas gitu kan. 10 menit apa 1 jam pelajaran berdiri gitu kan. Itu kan kita nggak ada rencana, itu kan spontanitas. Jadi kalau hukuman itu satu arah aja itu dari kita, tanpa anak membela, tanpa anak ngasih tahu kenapa dia seperti itu gitu kan. Nah, terus ada juga konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang udah direncanakan, udah disepakati, terus diterima, dua belah pihak itu saling menerima. Misalkan si siswa melakukan pelanggaran, nah dia udah tahu nih konsekuensinya. Misalkan contohnya nih, dia mencoret-coret meja, gitu kan, mencoret-coret meja. Nah, konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan meja itu sampai bersih gitu kan. Nah, tadi kayak Bu Ilma bilang, kalau konsekuensi itu terhadap apa yang dia kerjakan dan telah disepakati dan sudah dibahas di awalnya. Misalkan nih, kalau misalkan kita awal pembelajaran, kita melakukan kesepakatan dulu sama siswa nih. Misalkan ya, kamu kalau tidak mengerjakan atau tidak memperhatikan saya gitu kan, saya akan bergantian, kamu yang berbicara, saya yang diam, misalkan gitu. Konsekuensi kan itu. Dia kan ngomong nih, kita ngajar tapi dia ngomong juga. Nah, di awal kita ngasih tahu nih, oke, jadi kan para anak mau diem tuh, tadi dia kalau ngobrol, apa tadi konsekuensinya? Kalau kalian ngomong, saya yang diam. Kalau saya ngomong, kalian diam, misalkan kayak gitu. Itu udah disepakati. Jadi kalau apa namanya, kalau misalkan hukuman kan tadi mendadak aja gitu kan. Kalau konsekuensi kita udah saling sepakati, dan biasanya tuh nggak untuk waktu yang lama, untuk waktu yang saat itu aja gitu kalau konsekuensi. Selanjutnya ada lagi istilah restitusi. Ada yang udah tahu restitusi kira-kira? Belum. Belum. Yang lain ada yang udah tahu? Apa pernah dengar? Kalau restitusi itu biasanya nih, sebenarnya kita udah sering lakuin ini tapi kita nggak sadar. Tapi saya juga baru tahu itu namanya restitusi kemarin pas ikut CGP ini. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga karakternya lebih kuat. Jadi restitusi ini kita tuh lebih ke ngajak ngobrol mereka. Misalkan mereka nih gak masuk sekolah tanpa alasan. Biasanya kalau hukuman apa? Kalau misalnya dihukum nih, anak gak masuk sekolah. Ntar kalau dia masuk sekolah, diapain dia? Kalau dihukum biasanya Bersihin WC. bersihin WC. Padahal nggak ada hubungannya kan dia Ngirim masuk. sampah. Nah, itu kan bersihin sampah. Padahal nggak ada hubungannya kan. Dia nggak masuk sekolah sama bersihin WC dan sampah kan. Terus kalau konsekuensi, misal contohnya kalau konsekuensi misalkan anak tidak masuk sekolah tanpa izin. Contohnya kalau konsekuensi, Misalkan apa bisa dengan komvisit atau pemanggilan orang tua. nah bisa kan itu konsekuensi pemanggilan orang tua gitu kan. Kita ada konsekuensi, bilang ke anak, kamu kalau nggak masuk ya 3 kali tanpa izin, ibu ke rumah kamu, atau enggak ibu panggil orang tua kamu gitu kan. Itu kan konsekuensi. Nah, kalau di restitusi, kalau misalkan ada anak tidak masuk sekolah nih, kita panggil, kita ajak ngobrol, Bu. Kita ajakin curhat dia. Kita tanya dulu nih, kenapa nih kamu nggak masuk gitu kan. Terus kita kuatin nih, ya ibu tahu setiap orang tuh punya kesalahan, tapi ibu mau tahu kenapa kamu bolos gitu kan. Tapi ibu mau tahu dulu kenapa nih kamu bolos kayak gitu. Atau enggak, terus tanya lagi tuh, terus tanyain keyakinannya. Nah, kamu bolos nih sekarang nih. Kamu bolos nih kemarin nih. Apa nih keyakinan kamu yang udah kamu langgar di kelas kayak gitu. Nah, itu kalau restitusi itu kita lebih ke ngajak anak. Jadi anak itu berpikir sendiri cara memperbaiki kesalahannya dia itu seperti apa. Jadi, oh iya ya, gue kemarin bolos, alasannya ini. Ya benar sih, semua orang pernah ngelakuin kesalahan, tapi gara-gara gue bolos,
Jadi guanya begini, gua harus jadi begini kayak gitu. Jadi dia kita tuh jadi ngajarin murid, kita kolaborasi sama murid, ngajarin cari solusi atas masalah mereka yang udah mereka lakukan gitu. Yang nggak ke murid aja, bisa ke anak juga, ke teman juga. Jadi restitusi itu bisa ke semua orang kita lakukan, ke pasangan juga kita restitusi. Kenapa nih kamu nggak WA aku nih kemarin gitu? Atau enggak kenapa nih uang bulanan kurang gitu kan, misalkan gitu kan. Kita restitusi gitu. Nah, selanjutnya oke, kita main games terlebih dahulu, pemirsa. Oke, sekarang saya mau tanya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, membersihkan konsekuensi atau hukuman? Ayo, Konsekuensi. konsekuensi yang lain. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya apa? Konsekuensi. Selanjutnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sanksi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yakin hukuman? Hukuman. Hukuman. Ayo, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Hukuman. Di sini mah tulisannya konsekuensi. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Ya, hukuman. Betul, hukuman. Nah, itu tadi. Jadi tadi kita lihat di sini kan, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu konsekuensi. Karena tadi kita lakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Terus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu juga masuknya ke konsekuensi karena berkaitan karena dia tidak masuk. Jadi apa yang hukuman yang paling tepat? Ya menulis perjanjian untuk dirinya sendiri, tidak akan terlambat lagi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman karena tidak berkaitan. Harusnya kalau misalkan terlambat hadir ke sekolah, apa kalau masuk ke konsekuensi? Apa ayo kira-kira? Kalau misalnya terlambat nih datang di sekolah nih, konsekuensi kalau misalnya kita kasih konsekuensi. Dapat jam tambahan, pulangnya lebih telat daripada teman-temannya. Dapat jam tambahan. Ya, boleh deh jam tambahan. Berarti pulangnya lebih telat. Terus yang lain, apa konsekuensi kira-kira kalau terlambat hadir ke sekolah? Besok dijemput gurunya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Terus ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love belonging. Terus ada lagi kesenangan atau fun gitu. Terus ada lagi kebutuhan kebebasan atau freedom. Terus ada lagi penguasaan atau power. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini nih, ibu-ibu punya semua enggak? Kalau saya sih punya semua. Kira-kira punya semua enggak nih? Atau punya salah satu, salah dua, salah tiga? Punya semua. Punya semua. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, kita belajar sekarang tentang, nah dari tadi ini kebutuhan dasar manusia itu, ini yang menyebabkan nanti kita punya 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol. Sebentar, saya stop sharing dulu.
Ini kalau saya gedein, dia masuknya gede nggak sih? Masuk gede nggak? Udah gede. Gede nggak? Maksudnya Gede yang yang di tabelnya. slide nggak? Pecah gede. Enggak sih. Nggak di slide ya? Ya udah deh, gini aja deh. Ibu Susah. pencet itu apa? Yang Slash show kan? Bisa dia. Gini aja deh. Nah, kita lihat aja di sini. Nah, karena tadi kan ada tuh kebutuhan dasar manusia, ini yang nyebabin ada namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, coba nih, kira-kira nih ibu-ibu ada di posisi kontrol yang mana nih? Semuanya. Semuanya, Bu I semuanya. Yang lain semua. kira-kira semua. Kira-kira ayo cenderung kemana nih? Masih melakukan. Masih melakukan. Nah, kita lihat di sini. Tada! Nah, jadi kalau posisi kontrol yang paling negatif itu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Terus yang perilaku kontrol positif itu teman atau pemantau. Nah, kasta tertinggi itu posisi kontrol sebagai manajer. Gimana sih maksudnya? Misalkan nih, guru berbuat nih. Guru menghardik, menunjuk, kalau kita sebagai penghukum ya, menghardik, menunjuk siswa, menyakiti, menyindir. Terus contohnya nih kalau misalnya, kalau kamu tidak melakukannya saya akan hukum ya. Terus apalagi ya? Kira-kira. Awas ya kalau besok kamu nggak ngerjain lagi, saya suruh lari kamu, gitu kan. Biasanya kayak gitu ya, penghukum. Nah, hasilnya apa? Siswa jadi memberontak, jadi dendam sama gurunya, jadi suka nyalain orang lain. Misalkan dia nih, dia nggak ngerjain PR, kita hukum nih gara-gara semalam diajak join mabar sama temennya, main game bareng gitu kan sama temen-temennya. Padahal mah itu kemauan dia sendiri gitu kan. Nah, kita hukum nih besoknya nih, sambil tunjuk-tunjuk, kamu nih ya kebanyakan main game, kamu kalau besok kamu gak ngerjain lagi, hukum kamu ya, segala rupa kita marah-marahin gitu kan, kita menyakiti, menyindir gitu segala rupa. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya siswa jadi memberontak, jadi pendendam, jadi menyalahkan orang lain. Jadi pas kalau ada kita nih, dia kayak ngeberontak, jadi malah ngeledekin biasanya. Kalau kita terlalu galak, kalau kita selalu menghukum anak, biasanya siswa bukan takut tapi malah ngeledek ya, kayak gitu kan. Kayak misalnya malah semakin dia makin makin rajin gak ngerjain PR-nya gitu, makin rajin gak ngikut belajarnya, makin rajin berbuat kesalahannya gitu, karena bodo amat deh, ntar gue juga dihukum lagi, paling hukumannya cuma ini gitu kan jadinya. Nah, kalau misalkan pembuat orang merasa bersalah, biasanya gimana sih? Kita biasanya lebih ke nyeramahin, terus sering nunjukin kekecewaan ke mereka gitu kan. Misalkan nih kita di kelas ini nih, ibu kecewa sama kalian gitu kan, kalian nih ibu udah ajarin A sampai Z gak ngerti-ngerti juga, gak ini juga, ibu tuh kecewa sama kelas kalian kan. Kita sering itu tanpa sadar kayak gitu ya. Jadi anak akhirnya apa dia, jadi suka menyangkal, suka menyembunyikan, suka berbohong. Jadi kalau misalkan ada PR gitu kan, mereka sekelas nih gak ngerjain misalkan ya, terus kita ngomong, ibu udah ngejelasin A, B, C, D, tapi kalau misalkan dia ulangan, terus nilainya jelek, satu kelas, terus kita ngomong, ibu tuh kecewa sama kalian, sama kelas ini, ibu udah nerangin A sampai Z, tapi apa hasilnya? Nilainya jelek-jelek juga. Apa yang kalian pelajarin? Apa yang ini? Akhirnya apa mereka? Akhirnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi kalau ada ulangan dia contek-contekan. Yang penting nilai gue bagus, guru nggak merasa kecewa, gue nggak dimarahin gitu kan. Nggak. Terus ada lagi posisi kontrol sebagai teman. Jujur saya masih di posisi ini nih, masih sebagai teman. Karena suka membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid. Biasanya nih kalau misalkan siswa nih males gitu, kita ngomong gini, ayolah lakuin demi ibu gitu, ayo
ayolah nanti kalau udah ini ibu bantu beresin deh, tapi kamu lakuin dulu. Nah jadinya apa? Ketergantungan siswa itu sama kita. Kalau kita nggak mohon-mohon, kalau kita nggak membantu, nah dia jadi males, dia nggak mau tuh melakukan sesuatu. Kayak misalkan membersihkan kelas gitu kan. Ayolah buat ibu nih kelasnya bersihin dong gitu kan. Kamu gak kasihan sama ibu kayak gitu. Nah itu kita sebagai teman, kamu kasihan sama ibu nih, kelas ini kotor terus gitu kan. Nah nanti kalau nggak ada kita, mereka nggak bakal mau membersihkan kelas karena nggak ada ibu ini, nggak ada Bu Siti ini, biarin aja gitu kan. Nggak ada yang harus kita nggak enak hati gitu, karena kita selalu membela mereka, membuat alas-alasan gitu. Terus sebagai pemantau, kita lebih cenderung menghitung dan mengukur kesalahan-kesalahan mereka. Misalkan nih ya, kita nih ngajar, ada anak nih kita lihat nih, dari awal pembelajaran sampai akhir. Awal nih dia udah gelisah, udah gelisah, terus tiba-tiba dia agak nunduk gitu, tangannya begini, lama-lama tidur gitu kan. Nah terus kan akhirnya kita bangunin dong, coba apa peraturannya di kelas gitu kan, terus apa konsekuensinya kalau kamu tidur gitu. Terus kita ngomong lagi, terus apa yang terjadi sekarang, kamu nggak ngerti kan, jadi kamu sekarang ngapain nih kayak gini. Ibu tanya, kamu nggak ngerti, kamu ngapain aja dari tadi, itu kan kita udah ngumpulin nih, ngitung kesalahan-kesalahan dia. Kamu tadi tidur, nggak merhatiin, main HP segala rupa. Jadi apa yang terjadi, anak-anak jadi menyesuaikan bila diawasin. Jadi kalau kita plototin baru dia tegak, ntar kalau kita nggak ngawasin lagi dia melehoi lagi gitu kan, biasanya kayak gitu. Terus ada lagi yang terakhir nih, posisi paling dewa kalau kata orang-orang, manajer. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita menjadi guru yang ibaratnya suri tauladan, guru yang baik sekali gitu loh. Sebagai manajer itu nggak ada lagi tuh guru penghukum, nggak ada lagi pembuat merasa bersalah gitu kan. Jadi yang kita lakukan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi, melakukan restitusi, intinya gitu. Dia melakukan restitusi, jadi menguatkan otak dan karakter, jadi anak sadar dan paham betul kesalahan dia tuh apa. Nah kita kan belum sebisa itu ya, kadang-kadang kan masih ngelos gitu kan, masih kadang bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, kadang jadi penghukum gitu kan, seperti itu. Nah ini contohnya nih, dia saya ini mau buat game tapi ya sudahlah gitu kan. Oke. Nih sekarang kita lihat dulu yang ininya. Giniin aja deh biar ini ceritanya nggak kelihatan ya. Oke, sekarang nih, kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrolnya apa? Siapa yang mau jawab? Boleh. Buat merasa merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Yang lain ada? Lupa tadi namanya apa ya? Ada Teman. Ada lagi yang lain? Ada nih, tadi posisi kontrol 5 ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Tadi kata Bu Mary pembuat rasa bersalah, kata Bu Dewi teman. Yang lain ada lagi? Oke, kita ke yang kedua, nanti kita baru lihat ya jawabannya ya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apa tuh kira-kira? Teman. Ya, kita keep dulu ya teman. Kita keep dulu teman. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Ayo kita keep dulu. Nah ini, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Ya, apa yang kira-kira? Yang konsekuensi itu apa? Pemantau. Apa lagi yang lain? Ayo. Oke, kita lihat. Pemantau ya kalau Kiwi konsekuensi ya. adalah Ingat. Kiwi ini adalah saya kecewa
pembuat merasa Penghukum ya. bersalah. Ayo lakukan demi saya, teman. Bener nih, paling hafal ya. Ayo lakukan demi saya ya. Kita sering lakuin ya kayak gitu soalnya. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan ini gitu kan, manajer? Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Itu penghukum. Bisa juga sih Penghukum tadi ya. pemantau juga bisa. Oke, selanjutnya. Nah, materi selanjutnya keyakinan kelas. Ini adalah salah satu budaya positif juga. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas, keyakinan kelas dibuatnya Maaf Ibu, kurang jelas Ibu suaranya Ibu. kelas ya. Kelas kayak yang lain dulu. Oke, yang lain boleh. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Oke, boleh diikutan. Mungkin kalau peraturan kelas itu kan identik dengan guru yang bikin. Nah, mungkin kalau di keyakinan kelas ini ada kesepakatan di mana siswa sekelas itu ikut, keyakinan saya itu kalau mau seperti ini ya harus bagaimana gitu tuh, mungkin seperti itu. Ya, ada. Makasih Bu Ilma. Ada pendapat lain boleh? Saya Bu Siti. Boleh Bu Trisna, silakan. Kalau saya keyakinan lebih kita aja ya, bukan siswa ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu dengan keyakinan kita. Misalkan kita pingin kelas kita bersih, kita yakin bahwa kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Artinya kita termotivasi tanpa adanya dorongan dari pihak mana saja, tanpa adanya paksaan. Kenapa peraturan itu identik dengan kayak sesuatu yang apa sih? Dipaksakan. Sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi aturannya ini lah. Jadinya kita yang dengar itu kayak aduh. Nah, jadi kayak ada rasa takut gitu loh dari dalam. Tapi kalau keyakinan aku yakin aku mau gini, aku yakin di kelas kita nggak boleh ini. Jadi kita sama-sama sama-sama bekerja sama gitu loh untuk mencapai itu dengan keyakinan kita. Itu sih kalau saya. Oke, terima kasih Bu Trisna. Ada yang lain yang memberikan pendapat lagi? Ya, saya Bu Siti. Silakan Bu Mary. Di off kamera ya Bu, rada ini jadi sambil tiduran rada pusing. Ya boleh, nggak apa-apa. Ini kalau peraturan kan cenderung terpaksa dan sangat terarah banget ya. Jadi harus ditentukan nih, harus begini gitu. Kalau keyakinan kelas seperti kata Bilma tadi ada kesepakatan misalnya antara guru sama siswa-siswanya. Nih kelas kita dibikin bagus kayak mana nih, seperti ini. Terus yang piket nih harus melaksanakan ini. Walaupun itu tidak peraturan kelas, tapi saya yakin dah kalau sekolah ini kalau kita kerjasama seperti kata Bu Trisna tadi, satu sama lain punya kesepakatan nih, kamu sama ini hari ini walaupun itu ini kita bisa mengerjakan nih untuk ini, gimana sih membuat kelas kita menjadi bagus. Tapi biasanya saya kalau untuk anak-anak dibilang kayak gini apa, bahwa kita wali kelas sebagai ibu kamu dan kamu adalah anak-anak dan kelas kita itu adalah rumah kita. Mapel-mapel anggap ajalah tamu kita, perlakukan mereka dengan baik. Karena apa? Dengan memperlakukan tamu dengan baik, orang juga senang masuk kelas kita, kamu juga enak diajar, beri sopan santun kepada tamu kita karena ini rumah kita. Dibikin senyaman mungkin. Nah, itu tidak ada di peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, dari situ kita jadi peraturan itu kan lebih cenderung harus begini. Kalau keyakinan ada kesepakatan itu. Oke, ya tadi tuh udah beberapa pendapat ya, Bu Ilma, Bu Trisna, sama Bu Mary. Rata-rata menyampaikan kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan dan diyakini dari diri kita sendiri, sehingga kalau kita mau melakukan segala sesuatu itu jadi ingat nih keyakinan kita apa, kita
kita nggak akan melakukan itu. Ingat nih, ini kita apa, kita nggak akan melakukan itu, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan peraturan kan udah tertera gitu, tidak apa ibaratnya tidak kolaboratif gitu. Nah, Iya. kita bakal lihat dulu apa sih nih keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Terus murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuannya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kan kadang kan kita kalau misalkan, kalau dulu kita cuman ngikutin peraturan ya, misalkan memakai seragam rapi, memakai atribut yang lengkap gitu kan, itu kan peraturan ya. Nah kenapa gitu, kenapa siswa itu nggak dikasih tahu kenapa nih kamu tuh harus pakai seragam rapi, kenapa nih kamu nggak boleh terlambat datang ke sekolah gitu kan, nggak pernah kita jelaskan. Sedangkan kalau kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita jelasin dulu kan, anak-anak kita kesepakatan ya, kenapa kita harus datang tepat waktu, tujuannya apa, kalian harus bertanggung jawab pada diri kalian sendiri, kalian harus seperti ini. Jadi kita menunjukkan nilai-nilai kebajikannya, kita kasih tahu. Nah kalau kalian misalkan sejak sekarang bisa disiplin waktu, berpakaian rapi, kalian dimanapun akan seperti itu, menjadi terbiasa seperti itu. Sedangkan kalau peraturan kan cuma satu arah, cuman sudah ada, mereka tidak menaati peraturan, mereka dihukum gitu kan. Mereka menaati peraturan ya udah kayak gitu aja, tapi mereka nggak tahu apa alasannya, kenapa harus ada seperti itu gitu. Makanya kenapa namanya jadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, caranya gimana sih pembentukan keyakinan kelas atau sekolah gitu? Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi, kalau misalkan tidak membuang sampah sembarangan, kalau keyakinan kelasnya gimana kata-katanya? Dalam bentuk yang lebih positif. Kira-kira Buang sampah di tempatnya ya, paling seperti itu. ya, buang sampah di tempatnya ya, jadi kan lebih ke kata-kata positif gitu ya. Terus misalkan ada lagi jangan berisik misalkan. Kalau keyakinan kelasnya lebih kalimat positifnya seperti apa kira-kira? Kalau jangan Perhatikan sepertinya dulu berisik ya. ya. Perhatikan dulu ya, boleh. Ada lagi pendapat lain? Jangan berisik. Nah, perhatikan dulu ya, kan gitu. Jadi semua itu kayak kalau misalkan jadi kalimat negatif, ibaratnya kalimat negatif yang pakai jangan, tidak gitu, kita rubah ke kalimat yang lebih positif untuk pembentukan keyakinan kelas itu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita tuh ngajak anak-anak, kalau misalkan ya contoh kecilnya di kelas kita aja gitu, misalnya kita sebagai wali kelas, kita melakukan keyakinan kelas sama anak-anak kita ajak nih, misalkan ayo tulis keyakinan kelas yang kalian mau, misalkan di post-it gitu kan, dia tulis, tadi tempel, nanti kita pilih keyakinan kelas apa yang akan kita susun dan kita jadikan keyakinan kelas sesuai dengan persetujuan anak-anak. Nah ini contohnya nih keyakinan kelas. Kalau untuk kelas 7 ya nih contohnya untuk yang SMP. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi nanti mereka nggak berani tuh minjem pensil tanpa izin atau ada pulpen yang hilang gitu kan. Ada begal pulpen, kalau di kelas saya bilangnya begal pulpen.
Jadi anak-anak yang tahu-tahu pulpennya hilang, tahu-tahu ada di tas satu anak banyak gitu, pulpen anak-anak diambil. Jadi kalau misalnya dia udah hormat nih, menghormati semua orang sama barang milik orang lain, dia nggak akan berani seperti itu. Terus yang kedua, bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi mereka tuh nggak berani tuh ngerjain tugas telat ngumpulin, terus ngobrol gitu, nggak akan berani kayak gitu karena dia udah punya keyakinan keras di dirinya sendiri. Terus meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Jadi nggak ada lagi tuh pembulian, nggak ada lagi geng-gengan gitu, karena semua merasa memiliki dan merasa menerima satu sama lain seperti itu. Selanjutnya, nah kita akan ke segitiga restitusi. Tadi itu kan restitusinya, ini namanya segitiga restitusi. Jadi di restitusi punya segitiga, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus ada lagi validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ini gimana sih? Ibu-ibu pasti udah pernah nih ngelakuin segitiga restitusi, cuman baru kali ini aja tahu namanya segitiga restitusi. Nih saya kasih contohnya ya. Ini segitiga restitusi, contohnya di ininya. Gimana sih? Nah, di segitiga restitusi ini kalau yang validasi menstabilkan identitas yang salah, biasanya pertanyaannya gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu kan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini gitu. Terus ada lagi, kalau validasi tindakannya salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kata-kata kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu kan. Nah itu tadi, pasti kan kita udah sering ya, ibu-ibu juga pasti udah sering melakukan segitiga restitusi, cuman gak tahu aja namanya segitiga restitusi, taunya konsultasi, konseling sama anak aja, padahal itu namanya segitiga restitusi. Selanjutnya saya akan kasih video segitiga restitusi contohnya. Selamat pagi Nadine, silakan duduk. Kamu tahu mengapa ibu memanggil kamu ke sini hari ini? Benar, tapi kamu paginya ada kan? Semua orang pernah melakukan kesalahan, begitu juga dengan ibu. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu meninggalkan sekolah tanpa izin kemarin? Semua perilaku itu pasti memiliki alasan ya. Kamu meninggalkan sekolah kemarin pasti kamu memiliki alasan. Nah, ibu pengen mendengar nih cerita versi kamu. Setiap pembelajaran beliau, saya selalu mengalami dan disalahkan. Hal itu membuat saya malas, dan itu alasan kenapa saya tidak ingin hadir di sini. Kamu tahu kan, setiap perbuatan pasti ada konsekuensi dan perbaikannya. Nah, apa yang akan kamu lakukan agar tidak melakukan hal yang sama kembali? Pertama, saya akan minta maaf terhadap guru tersebut. Kedua, saya akan menjaga sikap saya lagi dan bersabar. Tiga, saya tidak akan meninggalkan sekolah tanpa izin lagi. Baik, ibu apresiasi kejujuran dan tanggung jawabmu. Ibu akan menunggu perubahan kamu sehingga kamu tidak akan mengulanginya lagi.
itu tadi contoh dari segitiga restitusi yang udah saya lakuin. Nah, pasti kan ibu-ibu udah sering yang lakuin ini ya di sekolah, cuman nggak tahu aja namanya apa gitu kan. Nah, itu dia tadi terakhir dari presentasi saya tentang budaya positif. Oke, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Mau. Boleh, silakan. Iya, tadi kan berkenaan dengan apa tuh tadi tuh? Sebentar, saya lihat dulu tadi screenshot-nya. Ya, tadi tuh tentang setiap bukan. Yang satunya. Mana sih tadi tuh lupa. Oh, lupa saya, bentar Bu, hilang Bu. Oh ya, semua perilaku memiliki tujuan ya. Tentang kalau yang perilaku buruk itu beberapa memiliki tujuan. Nah, gimana dengan anak-anak dengan perilaku buruk yang dia itu melanggar tata tertib sekolah yang amat sangat berat, kayak misalkan merokok, tawuran, memakai narkoba seperti itu. Oke, dicatat dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu-ibu yang lain? Bu Siti, mudah-mudahan pertanyaan saya tidak melenceng. Ini kebetulan udah 2 hari ini kejadian. Di sekolah saya itu anak laki-laki cenderung menggunakan pantopel perempuan. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi sudah hari ini dan kemarin saya temui dan dia dapatkan dari temannya. Itu menurut Bu Siti bagaimana ya? Walaupun kita sudah restitusi, memang kita nggak tahu itu sebenarnya sudah restitusi sih sebenarnya kita. Cuman adakah kecenderungan di situ mengarah-ngarah LGBT? Oke, satu lagi boleh pertanyaan yang mau bertanya? Yang mau bertanya boleh satu lagi? Oke, kalau tidak ada, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Ilma. Gimana nih, tadi kan setiap perilaku ada tujuan. Dan gimana kalau anak-anak yang melanggar tata tertib berat kayak merokok, menggunakan narkoba, minum minuman keras gitu kan. Nah, itu fungsinya kita melakukan restitusi, Bu. Jadi, restitusi dulu dan anaknya kita panggil. Kita panggil benar-benar ke orang yang menurut dia dipercaya gitu. Kita harus melakukan pendekatan. Pertamanya kita lakukan pendekatan. Soalnya pasti dia memiliki tujuan nih. Dia ada kebutuhan di diri dia yang pengen dia penuhi. Kayak tadi kan ada freedom, ada pengen merasa dicintai, ada love belonging, ada lagi penguasaan atau power kayak gitu. Nah, itu pasti ada salah satu kebutuhan di diri dia itu yang gak terpenuhi. Nah, kira-kira kalau dia melakukan itu, kebutuhan diri dia apa tuh yang pengen dia penuhi? Kira-kira menurut Bu Ilma? Dari love belonging, freedom, terus survival. Itu. Nah, dari situ tuh hampir bisa semua sih ya. Iya, bisa semua kan ya. Jadi dari situ tuh kita akan cari tahu lagi nih. Nah, anak ini di rumahnya kayak gimana sih gitu. Dia dicintai nggak sih dengan sepenuh hati di rumahnya, mendapatkan cinta banyak nggak sih? Terus apalagi di dirinya dia, apa dia di rumah nggak dapat kebebasan gitu kan, kayak tadi freedom, dia pengen bebas gitu kan, dia bisa lakukan di luar tapi nggak bisa lakukan di rumah gitu kan, atau apa keluar kekuasaan dia biar disegani nih sama adik-adik kelasnya gitu. Nah, itu yang harus kita restitusi pelan-pelan. Emang kan nggak bisa langsung ya, harus melakukan restitusi berkali-kali gitu. Kalau bahasa dulunya kan konseling, kalau sekarang di segitiga restitusi, di restitusi berkali-kali dulu kita cari tahu dulu apa sih dia mempunyai motivasinya apa, ada sesuatu kebutuhan di dirinya yang nggak terpenuhinya itu gitu. Nah, itulah kita gunakan melakukan restitusi kepada dia, jadi kita bisa tahu dan kita juga jadi bisa menemukan solusi buat dia itu seperti apa gitu. Kalau kita nggak mampu sendiri, kita bisa menggait guru BK. Kalau kita masih tidak bisa, kita panggil orang tuanya, kita restitusi orang tuanya gitu.
Nah, untuk gimana Bu Ilma? Ya, siap. Oke. Nah, kalau untuk Bu Mary, sejujurnya memang fenomena ya Bu, sekarang tuh kita tuh nggak tahu ya itu LGBT atau enggak gitu kan. Kadang, nah tadi kan kita udah lakuin restitusi, kita harus pengecekan dini gitu, apa yang sebenarnya mau dia cari gitu, tujuan dia tuh melakukan kayak gitu tuh apa. Kenapa tuh dia pakai sepatu cewek gitu? Apakah di rumahnya dia kurang kasih sayang ibu gitu kan misalkan, atau misalkan dia dituntut harus selalu jadi laki-laki, atau misalkan pergaulan kayak saya Bu, saya punya murid laki-laki, dia menyukai guru laki-laki. Ah, bapak itu ganteng gitu, serius ada Bu gitu kan, kayak gitu. Jadi cuman kan kita nggak bisa ngecek itu LGBT atau enggak secara kasat mata ya, karena kan itu emang ada tugas psikologi gitu untuk ngeceknya. Pasti ada di diri dia, kebutuhan diri dia yang kurang. Nah, setelah saya telusuri ternyata cinta dan kasih sayang dari bapak yang kurang, jadi dia melakukan itu seperti itu, kayak gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa mencarikan nih yang kemarin terjadi di anak kelas saya, guru BK yang mengambil sepatunya. Pas saya lihat ternyata itu sepatu dapat dari mana, katanya sepatu sepupunya, sepupu kamu laki apa perempuan? Perempuan. Nah, ini kalau yang satunya di kelas lain saya dapatkan dia sepatu perempuan, sangat perempuan kalau ini. Kamu dapat dari mana? Anak SMK. Anak SMK-nya laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, terus saya berpikir, dan rata-rata sepatu bukan punya dia, itu punya orang lain. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dia terajak-ajak merasa, oh nggak apa-apa nih, kan di sekolahan tidak boleh pakai pantopel, sepatu cat semua. Nah, ini sedikit aneh. Nah, kejadian itu baru 2 hari ini. Saya takutnya besok kalau mereka tidak mendengar ada punishment dari kita, kita sudah melakukan restitusi sih sebenarnya, itu orang tua yang ngambil. Nah, takutnya besok ketemu lagi di kelas lain. Nah, itu menjadi menakutkan gitu bagi saya. Iya, karena itu emang berarti kayaknya tuh harus ada pembinaan secara massal itu Bu. Nah, iya, pembinaan secara massal harusnya, iya benar Bu. Karena kan kadang kan kayak gitu kan dia berkelompok ya Bu ya. Kalau anak-anak seperti itu kan dia ada Takutnya kelompoknya gitu iya. ya. Kalau yang udah kita lihat di berita gitu kan kadang-kadang ada yang berkelompok kayak gitu Geng-geng. kan. Takutnya geng-geng melehoy kan sama-sama mumpung Iya. masih SMP Iya, geng masih bisa sama geng. diselamatkan gitu kan. Ya, itu yang saya ini, kalau untuk anak kelas saya langsung langsung saya eksekusi, saya langsung restitusi ya. Memang tadi kita nggak tahu, ternyata kita restitusi langsung ke anaknya, langsung panggil ibunya, langsung ambil sepatu, langsung diselesaikan hari itu. Dan untungnya anaknya mengakui kesalahannya gitu. Hanya itu alhamdulillahnya dari anak kelas sana. Kalau anak kelas yang lain itu juga anaknya baik, cuman mungkin ada hal kalimat seperti ini, ibumu kemana? Tahu Miss, kali ke rumah nenek saya, tahu pulangnya kapan. Dari situ saya mikir, saya mau ngomong ke walasnya, please home visit, saya ngomong gitu. Iya, Kalau berarti kan anak saya dia di langsung situ ada visit tadi tujuannya, Bu. saya. Berarti memang dia ada tujuannya di situ, kebutuhan merasa dicintai dari ibunya kurang, Iya, kan dia bisa ya. melakukan seperti itu gitu Bu. Makanya kan kita Iya benar, memang bisa jadi. kita nggak bisa ngejudge anak, oh dia ini seperti ini, oh dia seperti ini. Ternyata kan dia Takutnya kita salah ya. iya betul Bu. Nah, yang anak ini juga saya sebelum masuk CGP nih yang saya ceritain tadi, saya juga nggak tahu itu restitusi ya. Jadi saya ngobrol aja, kok kamu ini sih begini? Ya Bu, ibu saya ditinggal gitu aja sama bapak saya gitu kan, bapak saya ini kalau Ya itu gitu. sering kejadian di modul ini. Bapak saya nggak mau punya anak cewek Bu gitu. Mungkin kan dia situ kan mencari perhatian, pengen dilihat bapaknya gitu kan. Dia tuh ada, jadi dia kayak cowok kayak cewek gitu Bu. Dia tuh pernah posting Bu, nggak pakai celana, jadi atasnya aja gitu, kayak cewek gitu. Itu yang sampai saya tindak gitu, ternyata itu restitusi. Iya, ternyata selama ini udah ngelakuin restitusi ya, kita cuman nggak tahu namanya. Apalagi saya, karena saya ada di lingkungan sekolah yang notabene orang ya maaf ya terlalu di kampung, dan saya tidak, kan saya ngeliat ada guru-guru yang dikit-dikit marah, terus saya bukan negor sih, maaf ya Pak, ditanya dulu anaknya, jangan langsung saya ngeliat pada saat dimarah itu anaknya langsung down banget. Nah, besoknya saya deketin, memang saya bukan wali kelas, saya mapel down. Saya tanya baik-baik gitu. Dia pada saat wali kelasnya ngebentak-bentak itu, saya ikut down juga Bu. Masalahnya itu anak nggak ngomong, kecuali dia keras dibentak mungkin nggak apa-apa. Ini anak tuh lembut banget, cowok. Jadi langsung set, ya tahu lah kita salah, dia salah, tahu dia ngerokok tahu.
tapi tidak dibentak sampai segitu-gitunya gitu. Nah itu Emang tadi nggak bisa yang 5 posisi nggak bisa kontrol atau itu, ngomong Bu. baik-baik gitu. Nah itu kan 5 posisi kontrol tadi itu. Nah kita kan berusaha jangan sampai kita jadi penghukum, pembuat perasa bersalah Iya. gitu kan. Harusnya home visit dulu, tanya dulu, ini Heeh. anak merokok kenapa, apa sebabnya, apakah dipaksa teman, apa-apa. Karena dari kondisi anaknya seperti itu. Karena di mapel saya, dia juga pernah sempat main HP, saya tanya, namanya Rijal, Rijal kenapa main HP di pas lagi, kan Miss Mary belum nyuruh nyari Google Translate. Dia bengong aja, tengah nganga gitu. Ditaruh ya Rijal atau mau ditaruh di meja Miss, takutnya main lagi tangannya. Gak apa-apa Miss, taruh di meja Miss aja katanya gitu. Kalau saya nggak pernah, taruh nggak kayak gitu, nggak mau taruh di meja Miss apa mau di atas meja aja, taruh di meja Miss aja Miss, takut tangan saya main lagi. Ya udah bagus deh kalau gitu, ntar diambil ya, kalau Miss Mary sudah suruh pakai Google Translate baru ambil gitu. Jadi saya melakukan pendekatan seperti saya ngomong ke anak saya takut kalau dibentak-bentak anak take down, Bu. Iya benar Nanti Ibu. dia nggak mau ngomong lagi. Iya betul Ibu. Nah itu makanya fungsinya kita tahu posisi kontrol diri kita di mana. Kita kan berusaha nih di posisi manajer supaya kan anak paham kesalahannya, tahu Iya. segala rupa ya Bu. Cuman kan kita kadang masih lupa nih, kadang-kadang kita jadi penghukum, kadang-kadang Iya, jadi membuat rasa penghukum. bersalah gitu kan. Kadang-kadang refleks juga ya kadang. Iya, kadang-kadang kita kan nggak sadar gitu ya. Nah, kan kalau udah tahu kayak gini, ya kita coba berubah mindset kita sedikit demi sedikit kayak gitu kan. Semoga kita jadi orang yang lebih baik, jadi guru yang bisa menuntun siswa-siswa kita nih, jadi guru yang baik, siswa juga menuntun ketemu karakternya kayak gitu. Iya. Terkadang ada juga Bu Siti bahwa mungkin ya seperti Bu Siti bilang love dari keluarganya tidak ada. Dia berharap bahwa gurunya yang mencintai dia gitu. Iya, dia jadi cari Nggak perhatian taunya di keluar sekolah gitu. juga, ternyata di sekolah pun dia diperlakukan sama seperti keluarganya. Itu sebabnya dia juga suka lari-lari, nggak mau karena dipikir sama aja nih orang-orang kali gitu dalam otaknya. Iya, bisa jadi kayak gitu Bu. Makanya kan kita sebagai guru tuh harus yang kayak filosofiknya Jadewantara itu menuntun karena menuntun bukan menuntut gitu kan, menuntun. Iya. Jadi kita menuntun anak, dia mau kemana sih, dia bakatnya apa sih, minatnya apa, dia kenapa gitu kan. Jadi padahal anak yang nakal sekalipun kita cap nakal, ternyata dia tuh punya bakat terselubung. Jadi kita tuntun, Iya. tuntun. Punya kelebihan sendiri. Ada sih Bu Siti, ada teman saya bilang begini, kenapa sih Miss segitu-gitu amat sama anak katanya. Aduh Pak, saya bingung deh pertanyaannya. Saya walas Pak. Di saat ada pengaduan dari mapel lain bahwa anak saya begini, anak kelas saya begini-begini, saya langsung follow up. Tidak, misalnya ketemu saya langsung cari. Kalau dia ada di warung depan nongkrong saya jemput, kata saya. Bukan karena saya sok-sokan. Itu bagian dari tanggung jawab saya. Kenapa saya segitu-gitunya? Di saat saya diperintahkan menjadi wali kelas, ada tanggung jawab di pundak saya yang besar sekali bahwa anak kita harus terarah di tangan saya. Bukan saya sebegitu-begitunya, bukan tanggung jawab yang saya tanggung itu. Itu sebabnya saya kalau anak nggak masuk saya langsung bakal sampai saya ke rumahnya. Kalau anak dibilang kok jam segini anak tasnya ada nggak ada, ngilang Miss di warung empok. Saya terbang ke warung empok itu, saya jemput sama saya. Takutnya ngerokok, takutnya minum, gimana itu? Iya Bu. Jadi kan makanya kan kita kadang kan nggak semua guru tuh kan punya pemikiran sama ya Bu sama kita. Iya. Ya makanya saya diledekin segitu-gitu amat Miss katanya gitu. gitu. Kadang-kadang nggak pahamnya di situ. Jadi kan kita dari saya nih sharing kayak gini nih supaya semoga aja ibu-ibu nih jadi oh iya ternyata tuh begini ya, gitu. Sharing sedikit kayak gitu. Saya alhamdulillah banget Bu Siti, ini saya tadi ingat ya Allah pilih banget, saya terima kasih ilmunya Bu Siti ini yang saya lakukan ternyata saya nggak tahu namanya itu. Ya, boleh lah Bu, barangkali bisa di-share filenya. Boleh. Nanti bisa di-share Bu share ya. Siti. Nanti aku share. Boleh. Itu ilmunya manfaat banget nih bagi saya walaupun saya lagi gak enak-enak badan, maka saya tutup lagi. Saya langsung tiduran nih Bu Siti. Gak apa-apa, saya malah makasih banget tuh. Oke, Iya. nih ya tadi kan udah nih. Nah saya sebelum saya tutup gitu, saya pengen bertanya gitu perasaan. Nah salah satu aja sih, bagaimana perasaannya setelah mengikuti diseminasi ini gitu. Boleh. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Salah Nambah cara ilmu, ternyata nambah sih ilmu. selama ini. Nambah ilmu ya berarti. Iya, Pertama betul. saya dapat ilmu baru,
kedua terkadang emosional itu yang terkadang kita dahulukan itu terkadang Betul, takut betul. melukai gitu loh. Kadang-kadang nih yang sering itu membuat anak merasa bersalah. Nah, itu kayaknya Saya gue waktu banget. belajar materi ini saya sampai nangis, Bu. Oh, ternyata tuh saya guru yang apa ya, Iya. ibaratnya ya Parah ya. masih jauh sekali gitu ya. Iya betul. Kita tuh walaupun udah maksimal kalau sudah dapat ilmu baru, oh ternyata kita tuh baru pitik banget nih. Iya gitu. Saya berharap ilmu ini akan sampai juga ke teman-teman saya bahwa Amin, amin. cara-cara kita itu janganlah seperti itu. Kan sering mana saya lihat hobi banget bentak-bentak anak saya yang nyer-nyeran gitu ngedengernya, mendingan gak usah di depan saya deh bentak-bentaknya. Saya mau ngebela nanti salah lagi kan. Iya, Sampai kadang saya juga kita juga kan kayak gitu ya, di sekolah juga ada saya datang-datang guru marah-marah, rok anak digunting segala rupa. Cuman kan kita kadang takutnya si anak gak punya uang buat beli rok lagi, kalau bisa ditegur, gak bisa takutnya dibel itu gitu. jadi main kayak gitu-gitu aja gitu. Dia tahu nggak sih kenapa dia nggak ngikut? Kenapa? Karena dia memang nggak punya uang. Kenapa seragamnya nggak beli? Karena memang dia nggak punya uang, Kadang nggak ada gitu. uangnya. Cuman kan kadang nggak semuanya mau paham gitu kan. Emang Iya. makanya ya ya semoga aja sih dari yang tadi saya sampein gitu kan, saya share sedikit saya juga ilmunya belum banyak gitu, share sedikit-sedikit siapa tahu merubah mindset kita jadi guru yang lebih menuntun anak mengikuti kodrat alamnya, kodrat zamannya. Kalau Iya, dulu kodrat kan kalau dulu kan siswa itu kan berupa kertas kosong yang kita coret-coret ya, ternyata tuh siswa itu sebenarnya gelas yang penuh tapi kita isi terus, Bu, biar dia muntah. harus dikerengkan kalau istilah Dewan Peres sebenarnya sudah ada tulisannya. Kewajiban kita itu mengkerengkan apa sih lebih menerangkan lagi gitu. Jadi bukan kita yang mengisi sesuka-sukanya kita gitu, tidak. Jadi kita Menuntun anak. bahasanya. Jadi ya semoga aja sih apa yang saya sampai ini bermakna lah ya, walaupun sedikit, Amin. walaupun ganggu. Insya Allah sangat bermakna bagi saya. Malam minggunya ibu-ibu nih dirusuhin sama saya sejam setengah ya. Nggak apa-apa Bu Siti, ini sangat bermanfaat bagi saya. Jadi ada tambahan ilmu yang harus selain saya belajar saya memang belum kurikulum 3 Merdeka, tapi saya belajar dari Merdeka Mengajar ya, karena saya ikut-ikut. Tadinya saya nggak tertarik tuh yang yang PMM ya. Iya, Ternyata kalau kita pelajari itu video-videonya, ya Allah, kita tes siapa? Iya bener, kita tuh. Tapi kalau di PMM mah kayak bikin ngantuk gitu, kalau diskusi gini enak Kalau di PMM ngantuk karena sendirian nonton. Iya. Bener. Ya pusing. Oke, ya, saya tutup dulu ininya ya, tapi saya mau matiin layar soalnya. Oke, terima kasih Ibu sudah membersama saya. Sama-sama Bu Siti. Sama-sama Bu Siti. Mengikuti diseminasi yang Sama terima kasihnya Bu Siti. Tamparan ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya, tamparan untuk saya juga ya Ibu ya. Semoga lain waktu nanti kalau saya punya ilmu baru lagi saya share lagi, saya bagi-bagi. Oke, siap. Siap Bu Siti. Terima kasih banyak Bu Siti. Oke, siap. Oke, bolehlah kita foto dulu lah. Bentar.